Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat tani pencinta kopi di seluruh tanah air. Jumpa lagi dengan channel Kopi Jalan Express, channel berbagi sharing seputar tanaman kopi. Baik sobat tani dan teman-teman, pada kesempatan siang kali ini saya akan membagikan tips seputar penyambungan pohon kopi tua serta cara menjaga bahan dari hama. Oke, kita akan sharingkan juga untuk sobat tani semuanya ya. Mari kita belajar memahami titik tumbuh yang tepat ya, supaya untuk wiwilan atau penyimpanan bahan kita tidak akan bingung lagi untuk kedepannya. Nah, untuk videonya jangan skip-skip, tentunya simak sampai selesai supaya tidak terjadi gagal paham. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak terjadi gagal paham. Seperti itu ya sobat tani. Kan kita sharingkan serta antisipasi untuk penyambungan di bulan 10. Jadi titik tumbuh tunas air harus kita siapkan sejak titik tumbuhnya di bulan 6 akhir atau 7 awal ya. Baik sobat tani, kita menuju topik pembahasan yang pertama dulu. Mari kita pahamin cara penyimpanan titik tumbuh ya. Ketika kita sudah paham, maka kita akan mudah sekali melakukan wiwil, tidak bingung. Di bulan 5 ini, jadi yang 3 ruas, yang paling sedikit tentunya, yang 2 ruas kita kurangin. Nah, karena yang 2 ruas ini titik tumbuhnya berada di bulan 3 akhir. Yang 3 ruas itu di bulan 2 ya. Jadi ini akan berpotensi penyelang untuk bahan lanjutannya, makanya kita kurangin ya. Kalau dengan catatan tidak mau dijadikan bibit antres. Ini yang nongol 1 ini terlepas ya. Akan tetapi jika yang mau menyimpan bahan antres, nggak apa-apa, nggak dibuang ya. Nih, ini kan sambungan baru. Ini 2 ruas ya. Jadi kita bersihkan kalau tidak mau dijadikan bahan antres, karena akan berpotensi buah 1 dompol ya. Nanti lanjutannya B2-nya akan tumbuh penyelang. Inilah bahan janda namanya. Akan buah 1 atau 2 dompol, kesananya penyelang seperti itu. Kalau mau dijadikan bahan antres nggak apa-apa. Ini mau saya jadikan bahan antres, saya biarkan seperti itu ya sobat tani. Jadi mari kita pahamin titik tumbuh. Ketika titik tumbuh bulan 10, maka sekarang sudah 8 ruas mau ke 9 ruas, dan 11 7 ruas, seperti itu ya sobat tani. Nah, ini tunas air harus kita bersihkan juga. Nah, untuk melakukan penyimpanan bahan untuk penyambungan tunas airnya, jadi nanti di bulan 7 tuh harus seperti ini titiknya. Jadi yang namanya titik itu, nah ini titik barusan sebesar gini, atau ini titik, namanya titik ya, barusan keluar titiknya aja. Jadi ketika saya menjelaskan penyimpanan bahan berada di titik tumbuh bulan 10, maka baru titiknya saja ya, seperti itu. Ketika bulan 11 1 ruas tuh bahan yang mau melakukan penyimpanan bahan ya. Nah, jadi 1 ruas inilah sebesar ini ketika bulan 11. Jadi titik tumbuhnya di bulan 10. Kemarin sudah kita seringkan penyimpanan bahan baik di lancuran maupun sambungan sama ya. Nah, jadi yang sebesar-besar ini kita wiwil sobat tani ya, kita bersihkan supaya tidak mengganggu bahan B0 yang akan kita buahkan di tahun depan, tahun 2026 ini ya. Nih, bahan yang ini supaya tidak terganggu.
Jadi cara memahami titik tumbuh, maka uji cobakan lakukan penyambungan di bulan 10, 11, 12, bulan 1. Dan hitung ya, ruasnya berapa saja, maka ketika akan melakukan wiwil, tidak bingung lagi. Cara belajarnya seperti itu ya Sobat Tani. Karena penyambungan di bulan 10 itu sama saja kita melakukan penyimpanan titik ya, titik tumbuhnya itu. Nah, titik tumbuhnya ini berada di bulan 10. Jadi untuk ruas sama. Ayo monggo silahkan belajar perlahan-lahan supaya tidak kebingungan ketika melakukan wiwil baik sortasi bahan nantinya ya. Jadi titik tumbuhnya seperti ini. Ini. Nanti di bulan 7 awal harus kita siapkan ya nih. Antisipasi untuk bahan penyambungan nanti di bulan 10. Nah, untuk yang mau melakukan penyimpanan bahannya, ya monggo silahkan barisan seperti ini. Nih ya. Inilah calon antres untuk bulan 10. Kalau tidak mau dijadikan antres yang seperti ini, harus kita bersihkan atau kita wiwil. Kalau dibiarkan, ini akan berpotensi buah penyelang. Maka dari itu kita harus bersihkan. Kita fokuskan yang ada ini aja ya Sobat Tani. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ranting produktif dan 1 bahan raja. Klon daun lebar. Nah, makanya untuk Sobat Tani yang belum keluar tunas air tadinya di pohon kopi liberica ini ya Sobat Tani, langsunglah melakukan penyambungan, gak apa-apa. Ini langsung 2 sekaligus. Contoh nih seperti ini. Jika mau dilakukan penyambungan, kasih 2 aja, 1, 2 ya, di depan dan belakangnya ya. Alhasil seperti ini. Seperti itu Sobat Tani. Cara cepatnya. Kalau menunggu tunas air kita lama tuh ya, belum tumbuh. Maka solusi langsung saja sambung ya. Di pohon tua pun gak apa-apa. Ini hasilnya. Dan ini penyambungan di bulan 12 dan maka akan berproduksi di tahun 2026 sudah berproduksi buah ya. Nah, cara menjaga bahan ini aman sampai dipanen raya kan kita upayakan hama ya, hama kita atasi. Kalau saya segera taburkan insektisida furadan ini. Kalau masih banyak cuaca penghujan boleh langsung taburkan begini saja. Dosis 1 pohon 1 sendok ini ya, Furadan plus. Nah, ini belum ada buah, jadi boleh ya Sobat Tani kalau nggak ada buahnya seperti itu. Nah, jadi untuk yang tidak ada buah, boleh menggunakan insektisida Furadan plusnya ya. Seperti ini masih kosong buahnya. Dan untuk pemberian dalam 1 tahun, jika sekarang diberikan, nanti dikasih lagi, kita kasih jarak 4 bulan, boleh tuh 4 bulan sekali. Ketika sekarang diberikan, nanti ketika pas moto yuyu boleh kita tabur lagi dengan takaran per pohonnya ini 1 sendok cukup ya per pohon. Dan untuk pencegahan cepatnya, silahkan gunakan penyemprotan dengan insektisida metaklorin ya, dengan bahan aktif klorpirifos 550 gl plus sipermetrin ya, bahan aktifnya 100 gl, jadi total 650 EC ya totalnya. Seperti itu cara penanganan cepatnya untuk yang posisi ada buah sekarang. Untuk dosis ya, silahkan menggunakan tutup yang merah ini ya, 1 tangki 16 liternya itu sudah cukup.
Jangan menggunakan yang tutup putih. Kalau tutup putih itu kan gede ya Sobat Tani, terlalu banyak dosisnya. Cukup satu tutup yang merah ini untuk metaklornya. Nah, jadi bahan yang kita punya ya atau yang kita simpan sekarang ini, kalau kita rawat ya, untuk tunas cacing kita wiwil, ini cacing nih. Saya tidak membawa gunting tadi. Ini luka ya. Jadi jangan lakukan wiwil jika ini alot namanya ya. Kita tarik tadi alot, ini harus pakai gunting, nanti luka. Yang dikhawatirkan sakit. Nih, harus kita wiwil 1, 2 nih. 3 kita wiwil bahan raja. Jadi kalau ini nyampe tahun 2026 terjaga dari hama, tidak ada penggerek ranting, PBKO, maka akan lumayan lebat nanti buahnya di tahun 2026. Nah, jadi poinnya sering saya sharingkan untuk Sobat Tani semuanya. Ketika bahan yang kita simpan ini mulus, tidak rusak oleh hama, wiwilan sudah rajin, pupuknya sudah tepat, maka akan terjadi pembuahan yang sangat luar biasa ya Sobat Tani. Maka dari itu silahkan terapkan trik step by stepnya cara perawatan pohon kopi kita ya Sobat Tani. Dan masih ada yang bingung atau kebingungan, selalu ikutin terus konten channel Kopi Jalan Express, karena untuk channel Kopi Jalan Express selalu update video terkini, info terkini, baik bahan, pemupukan, penyambungan, dan wiwilannya ya. Nah, ini bahan-bahan seperti ini harus kita wiwil, kita bersihkan. Yang 2 ruas kita bersihkan. Nah, jadi seperti itu cara melakukan penyimpanan bahan. Silahkan monggo dipaham-pahamin, disimak dengan teliti tentunya, jangan sampai terlewatkan supaya kita tidak dipusingkan lagi dengan cara perawatan kopi kita ya. Baik Sobat Tani dan teman-teman, mengingat durasi yang lumayan panjang, mudah-mudahan ada hal positif tentunya dari konten video kali ini. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.